Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi anak-anakku. Karena kita belajarnya tidak di sekolah, makanya kalian bisa melihat video ini kapan saja dan di mana saja. Sebelum Pak Yus menyampaikan pembelajaran atau materi tentang dasar CNC, di mana kalian sebagai acuan, sebagai pedoman untuk materi atau mata pelajaran CNC yang biasanya kita pelajari di lab atau bengkel CNC. Sebelum kita mulai belajar, biasanya kita baca doa awal belajar dan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, setelah kita baca doa, marilah kita sejenak merenungkan niat untuk kita belajar tentang materi yang Pak Yus akan sampaikan. Karena kalau kalian hanya melihat video ini atau menyaksikan video ini hanya sebatas sebagai tontonan saja, mungkin hasilnya kurang maksimal. Makanya kalian harus niat dulu sebelum mengikuti atau menyaksikan video yang akan saya sampaikan ini. Baik untuk anak-anakku, sesuai dengan materi untuk pertemuan pertama atau video pertama untuk mata pelajaran CNC, yaitu pemrograman, di mana pemrograman itu di teknik pemesinan CNC itu sangat awal sangat dasar sekali untuk mengoperasikan sebuah mesin CNC. Pemrograman banyak kalian bisa dipelajari di Google, mulai dari coding sampai setting tool dan sebagainya, di situ ada. Dimana kalian bisa mencari materi yang sudah saya lampirkan di Google Meet, di Microsoft Teams, itu sudah saya sampaikan. Di situ saya sudah sematkan atau sudah saya tata rapi. Kalian bisa mengambil atau mendownload materi tersebut, mulai dari coding sampai untuk cara setting tool di mesin-mesin tertentu, terutama untuk mesin di bengkel kita, itu mesin dengan karakter Siemens, kita sudah ada di situ. Baik, untuk yang pertama kali yang kita lakukan adalah pemrograman. Sebenarnya kalau divideokan ini sangat bisa membutuhkan waktu sampai beberapa jam, karena ini waktunya biar kalian setiap video ini akan saya buat per materi atau pembahasan 1 coding 2 coding saja. Yang pertama memang kita lihat di sini untuk pemrograman dasar CNC, tujuan pembelajaran ini kalian harus tahu tujuan pembelajaran cara membuat program. Kalian nanti harus tahu cara pembuatan program di mesin bobot, terutama kita di bengkel atau di lab kita hanya masih tersedia CNC mesin bobot, dan beberapa bulan ke depan kita akan mendapatkan bantuan dan kita bisa menikmati mesin CNC milling atau yang lain. Jadi kita untuk pembelajaran kali ini kita fokus ke bobot dulu. Yang kedua adalah keterampilan membuat program. Jadi kalian kalau sudah mengetahui caranya, sudah tahu cara membuatnya, kalian harus bisa terampil membuat program. Di mana membuat program itu ada 2 cara, yaitu dengan cara menganalisa sebuah gambar dan menggunakan tool yang
software atau di PC atau komputer, yaitu pakai Mastercam. Yang selanjutnya nanti kalian juga bisa mengetahui di mana kalian membuat program itu dengan cara manual. Yang pertama ya, saya ambil contoh sederhana ya, kalian bisa melihat materi-materi yang sudah ada di kelas TIN yang Bayus buat. Saya ambil contoh yang ini, pembubutan lurus dilakukan dengan 2 tahap ya. Pembubutan lurus itu kalau di mesin konvensional memang ya hanya membobot rata ya, bisa rata itu. Cuma di CNC bisa ada 2 cara, yaitu pembobotan kasar. Jadi kalau kalian di konvensional itu kalau membobot benda kerja, terutama di diameter besar ke diameter kecil dengan pembobotan yang sangat besar, nilainya itu kan harus bertahap ya. Dengan tahapan itu kan harus berulang-ulang ya. Nah, di tahapan yang berulang-ulang itu kalian bisa singkat dengan beberapa metode. Kalau kalian misalkan pakai kode, di situ ada G01 dan G00, mungkin kalian membutuhkan tabel program yang lumayan banyak di situ. Tapi untuk meringkas atau memperpendek tabel program, kalian bisa menggunakan program G84. Di mana program G84 ini kalian bisa lihat ya di materi itu, artinya kalian bisa menggunakan ini secara otomatis. Pahat itu akan membobot kasar dengan sesuai dengan apa yang kita masukkan angka untuk penyayatan ya. Untuk jelasnya nanti saya buatkan videonya ya, untuk gerakan pahat G84 ya. Makanya untuk kalian, untuk dasar, biasanya untuk materi pemrograman ini adalah paling dasar, di mana kalian harus tahu program G84 digunakan atau G01 digunakan ya. Makanya kalian sebelum mengerjakan benda kerja harus dianalisa dulu, harus dilakukan dulu langkah kerjanya. Apakah kita menggunakan G01 ataukah G04 untuk proses penyayatannya, seperti itu ya. Selanjutnya menentukan kondisi ini ya, menentukan kondisi penyayatan. Kita sebelum melakukan pengerjaan, kita harus melihat dulu ya, melihat dulu kondisi benda kerja kita yang akan kita gunakan. Contohnya materialnya, diameternya ya, konstruksi dari benda kerjanya itu ya. Makanya untuk benda kerja itu ilmu pengetahuan bahan harus kita ketahui terlebih dahulu untuk sebelum mengerjakan teknik pemesinan CNC ini. Karena apa? Dimana proses ini biasanya kan membutuhkan proses yang panjang dan kontinu dan jumlahnya banyak ya, di mana kondisi itu kalian bisa membandingkan ya jenis bahan dan penggunaan pahat yang kalian pakai ya, biar hasilnya bisa pas, di mana tidak ada miss ukuran atas ausnya alat potong kita gitu, seperti itu. Terus bahan pahat itu kita sesuaikan dengan kondisi benda kerja yang tadi ya. Misalkan kalau kita pakai alumini ya, pahatnya mungkin nggak terlalu kuat, nggak masalah. Tapi kalau pahatnya sudah pakai ST yang tinggi ya, kita harus memperhatikan bahan pahatnya. Karena apa? Nanti kalau kita kerjakan 100 sampai 1000 bahkan 2000 piece
itu kan mempengaruhi ketajaman atau bentuk pahatnya nanti karena digunakan berulang-ulang. Makanya kita harus bisa menyesuaikan bahan pahatnya dan benda kerjanya seperti itu ya. Untuk itu nanti yang diperhatikan selanjutnya adalah kecepatan putaran. Kecepatan putaran ini sangat mempengaruhi hasil ya, sangat mempengaruhi ketahanan pahat ya, di mana ketahanan pahat ini kalau tidak sesuai, kalau tidak diperhitungkan masalah kecepatan putaran bisa menimbulkan aus, patah dan sebagainya di situ. Ya, kalian makanya sebelum melakukan kondisi pengoperasian mesin, beberapa hal penting ini harus kalian ketahui dulu. Karena apa? Dimana nanti kalau sudah kalian mendapatkan job dengan tanggung jawab penuh, kalian harus mengetahui 3 materi penting ini. Dan satu lagi di sini ada kecepatan asutan atau feeding. Ya, kecepatan asutan di sini memang harus kalian perhitungkan, yaitu tadi pengaruh dengan benda kerja, pengaruh dengan jenis pahat, dan pengaruh dengan kecepatan putaran. Faktor-faktor ini tidak faktor dasar yang tidak boleh kita tinggalkan untuk mengerjakan sebuah proses pembuatan benda kerja, baik di konvensional maupun di mesin CNC. Ya, karena apa? Mesin CNC itu perkembangan atau upgrading dari mesin konvensional. Ya, hanya kontrolnya saja biasanya pakai tenaga manual. Di situ kita pakai bantuan coding dan program komputer untuk menjalankan perintah dari apa yang kita masukkan tadi. Yang selanjutnya adalah kedalaman penyayatan. Kedalaman penyayatan ini biasanya kita lakukan dengan menganalisa pahat dan benda kerja, sama saja ya. Makanya ilmu pengetahuan bahan ini sangat penting, di mana bahan itu lunak, keras, getas atau karakter benda kerja itu seperti apa, kita harus tahu ya. Karena meskipun rupanya sama, warna sama, kalau jenisnya berbeda dari segi benda kerja, bisa pelakuan kita untuk di mesin CNC itu juga berbeda. Ya, makanya kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut. Seperti ini ya, pembuatan langkah-langkah program CNC. Yang pertama, step pertama adalah mencari nilai Z. Ya, di mana nilai Z ini ditentukan dengan cara memfasing. Ya, dengan cara memfasing atau permukaan atau meluruskan permukaan. Ya, ini ya. Jadi kalian itu setelah menjepit benda kerja, lalu menggunakan pahat, struktur program, penulisan program CNC dalam benda kerja. Jadi hal-hal ini sangat mendasar sama apa yang kalian lakukan sebelum melakukan praktek langsung di mesin CNC ya. Setelah itu kalian bisa melakukan atau memasukkan program dengan kalian yang sedang diinginkan. Bisa dengan menganalisa job atau gambar kerja, atau dengan cara perintah dari instruktur ya, seperti itu ya. Video cukup sampai di sini ya anak-anakku. Kita sambung lagi untuk video-video selanjutnya. Saksikan terus video-video Pak Yus, pasti kalian dapat manfaatnya. Saya akhiri, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dengan ucapan alhamdulillah ya. Kita selesai untuk pembahasan materi ini. Kalian kalau ada belum jelasnya, silakan kalian ulang-ulang terus videonya biar kalian tahu
sampai paham ya untuk pembelajaran CNC tahap pertama ini. Baik, Pak Yus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.